Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Agama Islam, jurusan Ekonomi Syariah kelas B, dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Tira Fitria. Hakikat ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan ada 3, yaitu ilmu, pengetahuan, dan perbedaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Pengetahuan secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Adapun syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah yaitu harus memiliki objek tertentu, harus bersistem, memiliki metode, dan sifatnya umum. Perkembangan iptek yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Zaman ini berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun, ditandai oleh kemampuan pengetahuan berdasarkan pengalaman, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan, pemikiran manusia tingkat abstraksi, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender, dan kemampuan meramalkan suatu peristiwa. Yang kedua yaitu zaman Yunani kuno, dianggap gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat, zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Yang kelima, zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Dan yang keenam, zaman kontemporer ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wafa Wafiatul Thaibah. Nah, baik, selanjutnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengetahui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Next. Nilai Pancasila. Sebagai iptek yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila, yang pertama nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat, tujuan, dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk pengembangan iptek. Yang kelima,
nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dalam alam lingkungannya. Kelima nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Rahmawati. Baik. Materi selanjutnya tentang urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Menurut Surajio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, dan agama. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu bersifat universal. Selanjutnya, landasan kebijakan pengembangan iptek. Yang pertama, menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan. Yang ketiga, unsur yang menghomogenisasikan budaya. Yang keempat, penguasaan iptek harus merata kepada masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Tania Anissa Puri. Ada 5 alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Keempat, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang satu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan para nilai-nilai luhur. Alasan kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari pengembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Salma, dipersilakan. Selanjutnya adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi
terbatas, upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Mubiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua ada globalisasi. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga ada konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir adalah pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil. Mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Next. Hubungan Pancasila dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah berjalan beriringan dengan Pancasila, terutama sila kelima, yang dimana sila kelima mempunyai tujuan untuk keadilan rakyat. Dalam perspektif Islam, kita dianjurkan untuk berbuat adil, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135. Ayat tersebut memerintahkan kita agar berbuat adil untuk diri kita sendiri, keluarga, dan sekitar. Ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah juga dibentuk bukan untuk mencari keuntungan semata, namun juga untuk kemaslahatan umat. Selain itu, ekonomi syariah juga mengutamakan keadilan bagi para pelakunya. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya adalah penyampaian kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Tania Anissa Puri. Pada dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas pembelajaran dari Bapak Nana dan Bapak Kosasi Adi selama ini. Menyenangkan sekali dapat belajar bersama kelas lain dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Terlebih kita diberi waktu untuk bertanya ataupun menjawab, membuat rasa percaya diri kita dan ilmu kita semakin bertambah. Juga kita dapat mengenal teman-teman dari kelas lain. Semoga ilmu yang selama ini diberi oleh Bapak Nana dan Bapak Kosasi Adi dapat kita terapkan baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih kewajiban kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang mewajibkan kita untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.